Shalom pemirsa CPNS semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana, serta sifatnya memberi petunjuk kepada semua orang yang mau untuk belajar. Pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Jadi kita semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Baik, pelajaran kita sangat menarik di dalam buku Agama yang Bersinar ini, di mana dikatakan di sini bahwa buku ini akan selalu menjadi penunjuk pada saat kita mau belajar. Jadi kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bagus di sini pada saat kita rindu untuk mempelajari akan buku ini. Pelajaran kita saat ini terambil dalam halaman 118 dengan judul bahwa saya mempelajari kesalahan dan kutukan dosa. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka dalam Mazmur 119 ayat 92 yang berbunyi, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Baik, pelajaran sangat menarik ya. Dikatakan bahwa sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranmu, atau firman Tuhan tidak menjadi pelajaran kita, maka mungkin kita sudah binasa di dalam sengsara yang kita lakukan selama ini, atau sengsara di dalam dosa yang kita lakukan selama ini. Karena Taurat Tuhan atau kitab suci adalah penunjuk arah kita untuk bisa kembali berbalik melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu yang menurut Tuhan. Jadi kita harus senang karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari akan firman-Nya, sehingga firman-Nya itu bisa menjadi teguran untuk kita untuk kembali bertobat, melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Murid-murid Kristus yang benar mengikuti Dia melalui pertentangan yang berat, tertahan menderita dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan bencana dosa, dan mereka terpimpin untuk memandang hal itu dengan kejijikan. Alfa Omega jilid 7 halaman 497. Baik, sangat menarik ya. Dikatakan bahwa murid-murid yang mengikut Kristus, mereka pada saat mengikut Kristus, mereka harus melalui pertentangan yang sangat berat dalam kehidupan mereka, atau mereka harus melalui satu cobaan yang sangat berat untuk mereka hadapi. Tetapi mereka sungguh-sungguh pada saat dipanggil untuk mengikuti Tuhan atau mengikuti Kristus, mereka siap untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan mereka, sehingga pertentangan itu bisa mereka lewati. Mereka juga tahan menderita dalam kekecewaan yang pahit. Jadi mungkin ujian yang datang, kalau kita mengandalkan diri kita, mungkin kita tidak sanggup untuk menghadapinya, karena penderitaan dan kekecewaan yang datang itu sangat pahit untuk kita rasakan. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan disanggupkan untuk bisa melewati semuanya, karena Tuhanlah tempat di mana kita menjadikan Dia rumah. Kita akan pulang ke sana untuk tinggal bersama dengan Dia. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan bencana dosa. Jadi semua yang mereka alami itu adalah satu pelajaran, di mana mereka mendapatkan satu pelajaran tentang bencana dosa atau kesalahan yang kita sudah lakukan selama ini, sehingga mereka dapat mengerti bahwa karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka kita akan mendapatkan satu bencana, di mana bencana itu akan datang untuk menimpa kita. Tetapi kita harus berusaha untuk keluar dari bencana itu untuk mendapatkan keselamatan. Begitupun dengan murid-murid, mereka merasakan akan bencana dosa, tetapi mereka mau sungguh-sungguh untuk belajar, untuk mengikuti Tuhan dengan menghadapi setiap cobaan yang datang. Dan mereka terpimpin untuk memandang hal itu
dengan kejijikan. Jadi pada saat mereka menghadapi masalah yang datang, mereka diajarkan bahwa mereka harus dipimpin untuk memandang satu hal yang dilihat itu sebagai satu kejijikan, atau hal dosa dilihat sebagai satu kejijikan yang mereka atau yang kita sudah lakukan, supaya mereka dapat melihat bahwa Tuhanlah yang sanggup kita pelajari atau kita lihat, karena melalui Tuhan kita dapat melihat akan kesalahan kita atau kutukan dosa yang kita lakukan itu. Jadi hanya pada Tuhan kita dapat memandang semua kesalahan yang kita lakukan itu. Jadi marilah kita meminta Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa lebih dekat kepadanya, untuk lebih mengetahui hal apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang sanggup untuk kita lakukan pada saat Tuhan memberikan hikmat itu. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Mazmur 119 ayat 143. Jadi ayat ini sangat menarik ya, di mana dosa sedang menimpa kita. Kita sudah masuk dalam kesesakan dan kesusahan. Tetapi karena firman Tuhan, tetapi karena perintah-perintah yang Tuhan berikan itu, sehingga kita dapat mengikutinya, dan itu menjadi satu kesukaan bagi hidup kita. Jadi hanya pada Tuhan kita dapat mendapatkan satu kesukaan, kita mendapatkan satu kegembiraan, dan kita akan diberi sinar untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan telah memberikan kepada kita ajaran-ajarannya yang kudus, sebab Ia mengasihi umatnya untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran. Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Hukum itu adalah satu pernyataan pikiran Tuhan. Apabila diterima di dalam Kristus, maka itu menjadi pikiran kita. Ajaran itu mengangkat kita di atas keinginan alami dan kecenderungan, di atas pencobaan yang menuntun kepada dosa. Tuhan rindu agar kita berbahagia, dan Ia memberikan syarat hukum itu agar dapat menurutnya kita beroleh kesenangan. Alfa Omega Jilid 5 halaman 237. Baik, di pelajaran kita kali ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kita pelajaran-pelajaran yang kudus untuk dapat kita pelajari, untuk dapat kita ingat bahwa sesuatu yang datangnya dari Tuhan adalah sesuatu kesenangan bagi kehidupan kita pada saat kita mau untuk mengikutinya. Karena Tuhan adalah pengasih umat manusia. Jadi Tuhan akan mengasihi kita, Dia akan memberikan kita pelajaran-pelajaran yang akan membuat hidup kita lebih berubah untuk dekat kepadanya. Sehingga pada saat kita berubah, kita mendapatkan satu hal kesukaan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kesenangan diri kita sendiri. Jadi kesenangan kita pada saat kita hidup dengan Tuhan adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran, Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita dengan cara pada saat kita ingin atau pada saat kita melakukan pelanggaran, maka Dia melindungi kita dari akibat pelanggaran itu. Dia menegur kita, tetapi pada saat Dia menegur, apakah kita mendengar atau tidak, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Pada saat kita mendengar akan teguran itu, maka Dia sedang menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran yang Dia akan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sangat sayang dengan kita. Dia tidak pernah mau untuk kita gagal dalam berjalan bersama dengan Dia, tetapi Dia mau untuk kita sukses untuk berjalan bersama dengan Dia. Sebab itu Dia memberikan kita prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita lakukan pada saat akibat dosa itu datang, sehingga kita bisa mampu untuk menghadapinya. Hukum itu adalah satu pernyataan pikiran Tuhan. Jadi hukum dijadikan sebagai satu pernyataan atau pikiran Tuhan untuk kehidupan kita. Itu dijadikan supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan sedang memberikan kita contoh, cermin untuk melihat dirinya. Pada saat kita melihat akan hukum itu, berarti kita sedang bercermin akan karakter Tuhan. Jadi melalui karakter Tuhan kita dapat pelajari bahwa
Tuhan sedang memberikan kita satu cerminan diri untuk kita belajar bahwa kita harus bisa hidup seperti Dia. Apabila diterima di dalam Kristus, maka itu akan menjadi pikiran kita. Jadi hukum itu diberikan, dan apabila kita menerima, maka itu juga akan menjadi pikiran kita. Karena hukum adalah pikiran Kristus, maka pada saat kita terima, hukum itu juga menjadi satu pikiran kita sendiri. Ajaran itu mengangkat kita di atas keinginan alami dan kecenderungan, di atas pencobaan yang menuntun kepada dosa. Jadi ajaran Tuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita, karena dia akan membawa hidup kita untuk keluar dari keinginan alami kita atau kecenderungan yang kita lakukan, dan juga atas pencobaan yang menuntun kita kepada dosa. Jadi Tuhan itu sangat mau untuk kita bisa meninggalkan akan keinginan-keinginan kita atau kecenderungan-kecenderungan yang kita lakukan, sehingga cobaan itu datang, kita bisa melawannya untuk kita keluar dari dosa yang akan menimpa kita. Jadi Tuhan rindu agar kita berbahagia, dan Ia memberikan syarat hukum itu agar dengan menurutnya kita beroleh kesenangan. Jadi Tuhan mau atau Tuhan rindu untuk kita datang agar kita mendapatkan satu kebahagiaan hidup bersama dengannya. Dengan itu dia memberikan satu syarat, yaitu hukumnya, untuk kita dapat menuruti akan hukumnya. Karena pada saat kita menuruti hukumnya, kita akan beroleh kesenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi Tuhan itu sangat memberikan kita kesanggupan untuk bersenang-senang di dalam Dia dengan cara kita dapat menurut kepada hukumnya. Jadi inilah pelajaran yang dapat saya bahas. Biarlah melalui pelajaran ini kita dapat mempelajari kesalahan kita dan juga kutukan dosa yang Tuhan berikan, karena semua perilaku kita sendiri, bukan perilaku yang kita tidak pernah lakukan, tetapi inilah perilaku yang kita lakukan, sehingga inilah teguran Tuhan untuk kita bisa berbalik kepada kebenaran. Jadi hanya melalui hukumnya kita dapat memperoleh kesenangan. Itulah syarat dari Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.